Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal PPG dalam jabatan sesuai dengan kisi-kisi tahun 2023 bagian yang pertama. Di dalam video kali ini kita akan membahas seputar pengembangan kurikulum merdeka. Langsung saja kita masuk dengan soal yang pertama. Pengembangan kurikulum merdeka. Manakah dari hal-hal berikut ini yang bukan salah satu prinsip dalam pengembangan kurikulum merdeka? A. Kurikulum yang berpusat pada peserta didik. B. Pembelajaran yang berfokus pada keterampilan. C. Kurikulum yang berorientasi pada kompetensi. D. Isi kurikulum yang bersifat kaku. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Isi kurikulum yang bersifat kaku. Pembahasannya, prinsip dalam pengembangan kurikulum merdeka adalah kurikulum yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang berfokus pada keterampilan, dan kurikulum yang berorientasi pada kompetensi. Salah satu ciri dari pengembangan kurikulum merdeka adalah fleksibilitas isi kurikulum yang tidak bersifat kaku. Soal berikutnya. Tantangan utama dalam pengembangan kurikulum merdeka adalah A. Keterbatasan sumber daya. B. Kekurangan kepercayaan masyarakat. C. Konflik kepentingan antara guru dan peserta didik. D. Ketergantungan pada guru sebagai pengambil keputusan utama. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A, yaitu keterbatasan sumber daya. Pembahasannya, tantangan utama dalam pengembangan kurikulum merdeka adalah keterbatasan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, dana, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk melaksanakan kurikulum yang berpusat pada peserta didik dan berfokus pada keterampilan. Soal yang berikutnya, salah satu langkah dalam pengembangan kurikulum merdeka adalah A. Menyusun kurikulum berdasarkan standar nasional yang ada. B. Mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah. C. Melibatkan guru dalam proses pengembangan kurikulum. D. Memaksimalkan presensi pembelajaran langsung secara terstruktur. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C, yaitu melibatkan guru dalam proses pengembangan kurikulum. Pembahasannya, salah satu langkah dalam pengembangan kurikulum merdeka adalah melibatkan guru dalam proses pengembangan kurikulumnya. Guru dijadikan sebagai salah satu stakeholder yang aktif dalam menentukan arah dan isi kurikulum untuk mendukung kebutuhan dan konteks pembelajaran di sekolah. Soal yang berikutnya, tujuan utama pengembangan kurikulum merdeka adalah A. Menghasilkan peserta didik yang unggul dalam ujian standarisasi. B. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi semua murid atau peserta didik. C. Memenuhi kebutuhan perkembangan individu peserta didik secara holistik. D. Menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan pasar global.
Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Memenuhi kebutuhan perkembangan individu peserta didik secara holistik. Pembahasannya, tujuan utama pengembangan kurikulum merdeka adalah memenuhi kebutuhan perkembangan individu peserta didik secara holistik, sehingga pendidikan dapat membantu peserta didik dalam memperoleh kompetensi yang beragam, tidak hanya terfokus pada nilai atau akademik semata. Soal yang berikutnya, dalam pengembangan kurikulum merdeka, penilaian dilakukan dengan A. Ujian selesai semester, B. Tes tulis standar, C. Portofolio dan penilaian teman sejawat, D. Tes nasional akhir sekolah. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Portofolio dan penilaian teman sejawat. Pembahasannya adalah dalam pengembangan kurikulum merdeka, penilaian dilakukan dengan menggunakan portofolio yang berisi karya-karya dari peserta didik dan melibatkan penilaian teman sejawat sebagai bentuk penilaian holistik yang memperhatikan berbagai aspek dan kompetensi yang dikembangkan oleh peserta didik. Soal yang berikutnya, salah satu strategi dalam implementasi pengembangan kurikulum merdeka adalah A. Membatasi partisipasi peserta didik dalam menentukan jenis dan tujuan pembelajaran, B. Menggunakan satu metode pembelajaran yang sama untuk semua mata pelajaran, C. Memaksimalkan penggunaan buku bahan ajar sebagai satu-satunya sumber belajar, D. Membuat lesson plan yang detail dan memberikan sedikit fleksibilitas bagi para guru. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D, yaitu membuat lesson plan atau rencana pembelajaran yang detail atau lengkap dan memberikan sedikit fleksibilitas bagi para guru. Pembahasannya, salah satu strategi dalam implementasi pengembangan kurikulum merdeka adalah membuat lesson plan atau rencana pembelajaran yang detail sebagai panduan, namun memberikan fleksibilitas bagi para guru untuk mengadaptasi dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Soal yang berikutnya, manakah dari hal-hal berikut ini yang bukan salah satu prinsip dalam desain pembelajaran kurikulum merdeka? A. Pembelajaran yang berpusat pada guru sebagai sumber pengetahuan, B. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai subjek belajar, D. Pembelajaran yang berbasis proyek dan inquiry, D. Pembelajaran kolaboratif. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru sebagai sumber pengetahuan. Pembahasannya bahwa pada prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai subjek belajar, pembelajaran yang berbasis proyek atau inquiry, dan pembelajaran kolaboratif. Guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi memiliki peran sebagai fasilitator dan pendamping dalam proses pembelajaran. Soal yang berikutnya, peran guru dalam pembelajaran kurikulum merdeka adalah A. Mengajar dan memberikan pengetahuan kepada peserta didik, B.
memberikan tugas-tugas yang terstruktur pada peserta didik. C. Mencatat setiap langkah peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. D. Memfasilitasi dan mendampingi peserta didik dalam proses pembelajaran. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D, yaitu memfasilitasi dan mendampingi peserta didik dalam proses pembelajaran. Pembahasannya, dalam pembelajaran kurikulum merdeka, peran guru adalah sebagai fasilitator dan pendamping dalam proses pembelajaran, bukan hanya memberikan pengetahuan atau tugas yang terstruktur atau mencatat langkah murid atau peserta didik. Guru akan membantu para peserta didik dalam menjalankan kegiatan pembelajaran dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Soal yang berikutnya, teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran pada kurikulum merdeka adalah A. Menggunakan laptop dan proyektor sebagai media ajar. B. Melakukan kelas melalui video conference secara virtual. C. Menggunakan aplikasi bimbingan belajar yang berbayar. D. Menggunakan buku teks sebagai satu-satunya referensi belajar. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B, yaitu melakukan kelas melalui video conference secara virtual. Pembahasannya, teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran pada kurikulum merdeka adalah melakukan kelas melalui video conference secara virtual dalam situasi di mana akses fisik ke sekolah sangatlah terbatas. Teknologi seperti video conference dan platform pembelajaran online dapat menjadi alternatif untuk melanjutkan proses pembelajaran. Soal yang berikutnya, keuntungan dari pengembangan kurikulum merdeka adalah A. Meningkatkan persaingan antar siswa. B. Mengurangi beban kerja guru. C. Memfasilitasi integrasi nilai-nilai lokal. D. Memperkuat orientasi ke arah sertifikasi guru. Ya. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C, yakni memfasilitasi integrasi nilai-nilai lokal. Pembahasannya, bahwa keuntungan dari pengembangan kurikulum merdeka adalah memfasilitasi integrasi nilai-nilai lokal. Pengembangan kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas dalam memasukkan dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam pembelajaran, sehingga dapat menciptakan konteks pembelajaran yang relevan bagi para peserta didik. Oke, baiklah teman-teman semuanya, sampai di sini belajar kita di dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga teman-teman yang mengikuti tes PPG dalam jabatan pada tahun ini diberikan kesuksesan dan kemudahan, serta lulus dengan nilai yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.